Malam ini kita masuki malam ke 13. Jangan ragu. Ada yang 12. Tapi kita alhamdulillah sudah memasuki malam ke-13 ketika hari pertama di hari Ramadan pertama, hari Sabtu. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah hampir memasuki pertengahan Ramadan. Insyaallah semangat yang bernyala-nyala atau berapi-api terus untuk membakar dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita tahu Ramadan adalah bermakna pembakaran terhadap segala bentuk dosa yang kita lakukan. Apa saja dosa yang kita lakukan, banyak pokoknya. Kalau kita menyadari bahwa kita suuzon kepada seseorang, itu termasuk berdosa. Ya, apalagi kita berbuat iri, dengki, khianat. Di Republik ini banyak pengkhianat. Apa contohnya pengkhianat? Kita ini kaya Bapak Ibu. Kita penghasil sawit terbesar. Satu di antaranya di Pekanbaru Riau. Saya baru pulang dari Pekanbaru sebelum Ramadan itu. Mereka bilang, Ustaz, ekonomi nasional minus selama pandemi Covid, tapi kami di Pekanbaru naik 4%. Kenapa? Penghasil sawit, tapi sawitnya nggak bisa digoreng karena langka minyak goreng. Kenapa langka minyak goreng? Karena banyak pengkhianat di Republik ini. Banyak pengkhianat. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Takbir. Bagaimana caranya kita untuk mencegah para pengkhianat? Caranya sebenarnya mudah, yaitu pemimpin negara kita harus punya tangan besi. Tangan besi. Nangkap, masukin penjara itu orang-orang penimbun minyak goreng itu. Orang-orang yang melakukan monopoli terhadap minyak goreng. Tapi faktanya apa yang kita lihat Bapak Ibu? Jauh panggang dari api. Terutama ibu-ibu ini yang di belakang ini. Ibu-ibu sudah gampang cari minyak goreng. Ibu-ibu, diam aja ibu-ibu gak kedengaran. Jauh di belakang. Tapi hatinya pasti kesal. Mahalnya bukan main. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, halaka ummati fi syai'ain tarakal ilmi wa jam'il mal. Ada dua sebab kerusakan umatku nanti. Pertama, tarakal ilmu, meninggalkan ilmu pengetahuan. Siapa orang-orang yang meninggalkan ilmu? Itulah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mempelajari ilmu pengetahuan. Padahal Islam mewajibkan menuntut ilmu, utlubil ilm minal mahdi ilallah. Kata para ulama, bukan hadis, utlubil ilmi walau fisin, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis ya, ungkapan para ulama. Mengisyaratkan kemanapun menuntut ilmu sejauh-jauhnya, asal ilmu itu bermanfaat, silahkan dituntut ilmu.
Siapa lagi orang yang menuntut ilmu tidak sungguh-sungguh, maka sebaliknya orang menuntut ilmu sungguh-sungguh itu Allah berikan kelebihan kepada mereka untuk memudahkan, memberikan solusi terhadap problem yang tengah dihadapi umat Islam dewasa. Bapak Ibu sekalian, yang kedua ialah yang dimaksud dengan tarokal ilmi, meninggalkan ilmu, ialah orang tahu begitu ilmu itu penting, bahkan dia ahli di bidangnya, tapi pada saat yang sama dia menginjak-injak keahliannya kena melakukan pengkhianatan, Apa buktinya melakukan pengkhianatan? Semua kekayaan alam Indonesia, Bapak Ibu sekalian, penghasil sawit, penghasil tambang, nikel, apalagi boksit, apalagi emas, apalagi ikan Tanjung Priuk yang sana penghasil ikan itu ditangkapi sama mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang memperoleh hasil? Mereka-mereka yang punya pangkat dan kedudukan. Bapak Ibu sekalian, ini jelas sebagai pengkhianatan terhadap ilmu yang dimiliki. Siapa itu Pak Amirsa? Saya nggak usah ceritakan, Bapak Ibu sudah tahu. Saya nggak usah jelaskan, pasti Bapak Ibu sudah tahu. Dari mana kita ketahui? Kita tahu begitu banyak informasi terbuka di media sosial. Cuma jangan percaya kepada berita-berita hoax, bohong, fitnah. Karena sekarang banyak informasi yang berupa fitnah, bohong, adu domba. Kita jangan mau diadu domba, karena kita ini manusia terhormat. Nauzubillah, bukan domba yang mau diadu domba. Kekuatan umat melalui ilmu pengetahuan yang kita junjung. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu. Jadi Allah sendiri sudah mengatakan, Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Dan kita ini termasuk orang beriman dan berilmu. Buktinya apa? Buktinya kita berpuasa. Panggilan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun sebagai sebuah harapan yang optimis kita miliki karena kita orang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu khawatir, jangan kamu cemas, gak usah takut menghadapi mereka-mereka yang pengkhianat itu. Kenapa? Kita punya Allah yang maha kaya, kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Allah yang maha melihat, kita punya Allah yang maha mendengar, kita punya Allah yang maha adil. Ustaz, susah kita cari keadilan di dunia. Betul, tidak mudah mendapatkan keadilan dan menegakkan keadilan itu tidak mudah, penuh perjuangan. Karena itu kata Allah, Rabbana afriq alaina sabran. Ya,
Dalam surat apa itu Al-A'raf ayat 126. Ya Allah, berikan kami kesempurnaan untuk afri alaina sabra, untuk sabar. Wa tawaffana minal muslimin, dan wafatkan kami sebagai orang muslim. Artinya orang-orang yang ingin sungguh-sungguh kuat berbuat sabar. Sabar itu bukan berpangku tangan, Bapak Ibu sekalian. Sabar itu bukan tidur melulu di rumah, tidak. Sabar itu adalah kemampuan kita menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Itu arti hakikat sabar itu. Karena itu Imam Al-Ghazali mengklasifikasi sabar yaitu ada 3. As-sabaru ala nawajib. Sabar mengatasi kesulitan hidup. As-sabaru alal ma'siyat. Sabar menghadapi begitu banyak kemaksiatan, begitu banyak pengkhianatan, begitu banyak penipuan, begitu banyak berita hoax, bohong, fitnah. Kita sabar. Artinya kita tidak terlibat dalam perbuatan itu. Yang ketiga, as-sabaru ala ta'ah. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Tuntutan sabar ini begitu amat sangat mulia. Maka doa kita kepada Allah, Rabbana afri alaina sabra. Ya Allah, beri kami kesempurnaan untuk bersabar ya Allah. Mintalah di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Masih ada 13 dikurang 30. Berapa itu? 17 lagi. Minta kepadaku, kata Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada 3 syarat Allah mengabulkan permintaan doa kita sebagai hambanya. Apa 3 syarat itu Bapak Ibu? Kata Allah di dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau kamu bertanya tentang aku, kata Allah, ini qarib, aku itu dekat sekali. Lebih dekat dari urat nadi leher kita ini, Bapak Ibu. Allah itu dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu. Kuperkenankan permohonan hambaku. 3 syaratnya. Betul-betul yakin kepada Allah. Wal yu'minu bi. Terus yang kedua apa? Laksanakan perintahku, kata Allah. Dan berada di jalan yang benar. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, beri kami petunjuk ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi habis sholat kerjanya nipu. Bagaimana mau dikabulkan doa? Betul nggak? Gak masuk akal. Berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi habis berdoa pekerjaannya mengkhianat. Tidak mungkin Allah mengabulkan doa. Biar kita jungkir balik, ya kan? Doanya di masjid bukan main panjang, tapi di luar masjid kerjanya nipu, pengkhianat. Nauzubillah min dzalik. Qiyamul lailnya selama Ramadan bukan main. Infak sedekahnya bukan main. Pokoknya diambil kesempatan seluas-luasnya selama Ramadan. Tapi habis Ramadan, habis kendor. Ya? Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan di rahmat Allah. Oleh karena itu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memanfaatkan Ramadan ini
Jangan sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Dan bukan hanya di waktu Ramadan, di luar Ramadan juga. Kenapa? Karena hidup kita setelah Ramadan 1 bulan, maka 11 bulan kemudian kita hidup untuk membuktikan bahwa Ramadan yang kita jadikan sebagai madrasah, Ramadan yang kita jadikan sebagai kurikulum kehidupan, telah membentuk kepribadian kita dengan tegar, kuat. Ramadan harus kita jadikan ibarat kita menaiki kendaraan, naik kendaraan 120 maksimal di tol, kalau enggak kena tilang, kan gitu. Ada remnya, menahan laju kendaraan. Kira-kira seperti itulah kita jadikan Ramadan, merem kehidupan kita yang terlanjur selama 11 bulan, kagak ada remnya. Bapak Ibu sekalian, karena itulah kehidupan kita yang telah kita latih selama 1 bulan ini, insya Allah akan menghasilkan pertama, ya, la'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang yang bertakwa, dia harus melalui tahapan yang lebih awal, al-mukhlisun atau al-mukhlisin. Setelah itu naik ke tangga yang kedua, al-ihsan. Setelah itu naik lagi ke tangga yang berikutnya, ya, al-muslih, orang yang berbuat baik. Naik lagi ke tangga berikutnya, akan sampai kepada tingkat yang terakhir, muttaqi. Jadi stasiun-stasiun yang kita lalui ini, Bapak Ibu sekalian, ya, mulai dari al-mukhlis, orang yang ikhlas tadi itu harus punya proses yang secara terus-menerus. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Mengapa? Karena saya katakan tadi, ibarat kita berkendara mobil, satu saat BBM-nya kosong, kita harus mampir di SPBU untuk menambah energi, melanjutkan perjuangan. Orang-orang yang sudah siap untuk mudik, jangan lalai hanya mudik di dunia, tapi hakikat mudik yang paling mulia dan paling tinggi, kita siapkan mudik yang terakhir di akhirat kelak. Maka yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin kembali kepada Allah, maka yarju liqa', mau kembali mudik ke pangkuan hadirat Allah, pertama falyamal amalan shalih. Jangan lupa untuk tetap falyamal amalan shalih. Yang kedua, wala yusyrik. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Yang ketiga, bi ibadati rabbih ahada. Teruslah kita beribadah sepanjang hidup kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Kurikulum selama Ramadan tidak pernah lepas dari ibadah. Mulai bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, dalam rangka ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena niatnya berpuasa karena Allah. Yang puasa bukan hanya perutnya, pikirannya juga puasa, emosinya juga puasa, dan semua dalam rangka berpuasa. Dan itu untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kuliah
kita pada malam hari ini, saya ingin menyimpulkan dua hal Bapak Ibu sekalian. Pertama, Ramadan ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperkuat ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan sebagai salah satu solusi menghadapi problem yang tengah kita hadapi. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki, tentu kita yakin semakin mudah menyelesaikan problem kehidupan. Semakin rendah ilmu yang kita miliki, semakin rumit kita menyelesaikan problem kehidupan. Yang kedua, sebagaimana pesan Rasulullah, bahwa Allah memberikan amanah berupa kekayaan, harta benda, sumber daya alam yang kaya raya ini, ikan di laut, tambang, batu bara, nikel dan seterusnya, harus kita peruntukkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Orang-orang yang menyalahgunakan amanah ini untuk mengkhianati dirinya sendiri dan mengkhianati bangsanya, pasti Allah berikan sanksi hukuman yang seadil-adilnya. Kalau di dunia tidak kelihatan mendapat hukuman yang adil, pasti di akhirat mendapat hukuman yang seadil. Terima kasih. Mohon maaf, saya sekaligus pamitan karena masih ada satu agenda lagi. Mudah-mudahan ya kita di Ramadan ini Allah berikan barokah, Allah berikan kesehatan, kekuatan lahir batin untuk menyelesaikan Ramadan kita 30 hari. Sekali lagi mohon maaf kalau ada tingkah laku kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.